Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hari At the first time, I wanna say Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih buat Bapak Edi dan kawan-kawan karena udah menghadiri Zoom. Jadi, let me introducing myself. My name is Wisnu Farel Julian. Biasanya dipanggil Wisnu. Lanjut. perkenalkan, nama saya Nabil Wirayuda, biasanya dipanggil Nabil dari kelas 12 F5. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Aren Al-Fahri dari 12F5. Oke. Jadi, pada hari ini kita akan mempresentasikan tentang eh, pemanfaatan geografi dari Suriname. Lanjut, Bill. Jadi di sini kita harus memperkenalkan negara Suriname adalah sebuah republik kecil di Amerika Selatan bagian utara, perbatasan dengan Guyana di barat, Brazil di selatan, dan Guyana bagian Prancis di timur laut. Populasi sekitar 600 sampai 660 ribu jiwa. Menjadikan salah satu negara dengan jumlah penduduk terkecil di benua ini. Ekonomi termasuk dalam kategori upper middle income dengan basis sumber daya alam terutama emas, minyak, boksit, dan kayu. Kemudian untuk perekonomian Suriname sangat bergantung pada ekspor sumber daya alam. Yang terutama nih di emas dan minyak bumi sebagai penggerak utama yang menyumbang hampir pendapatan publik dan lebih banyak 80% total ekspor. Sektor jasa sekitar 48,3% PDB dan industri mendominasi struktur ekonomi, sementara pertanian termasuk produksi pisang memberikan kontribusi signifikan sebanyak 7,47% PDB. Mitra dagang utama Suriname yaitu ada Swiss, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan Guyana. Itu. Kemudian di sosial, Suriname dikenal sebagai multikultural dengan etnis yang meliputi Hindustan, Kreol, Maron, Jawa, dan Amerindian. Nah, di sini ada Jawanya. Kemudian etnis Jawa di Suriname memiliki sejarah panjang, yaitu imigran kontrak dari tahun 1890 sampai 1939 dan berhasil melestarikan budaya, bahasa, serta kuliner Jawa. Kemudian populasi di sekitaran 6.309 sampai 642.000 jiwa. Agamanya ada Kristen disusul dengan Hindu dan Islam. Di lingkungan Suriname, salah satu negara paling hijau di dunia dengan lebih dari 90 sampai 93% wilayah ditutupi hutan hujan tropis yang masih asri. Negara ini berkomitmen mempertahankan tutupan hutan tersebut. Oke, kondisi politik dan situasi terkini di wilayah Suriname. Jadi, kondisinya baru-baru ini Suriname mengadakan pemilu umum pada Mei tanpa partai yang menang mutlak. Koalisi berhasil dibentuk sehingga Dr. Jennifer Girling Simmons terpilih sebagai presiden, menjadikan perempuan pertama yang memimpin di Suriname. Next. Tantangan politik di negara Suriname sendiri yaitu konsolidasi kekuasaan koalisi, terutama dalam mengelola ekspektasi masyarakat terkait dengan kekayaan energi baru, serta pemberantasan korupsi dan reformasi kelembagaan pemenuhan kebutuhan sosial dasar seperti lapangan kerja dan layanan publik. Hubungan internasional dan diplomasi. Suriname memainkan peran aktif di kawasan Karibia dan Amerika Latin. Misalnya diplomatnya terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Organisasi Negara-Negara Amerika dan memperkuat posisinya di forum multilateral regional. Negara ini mempertahankan hubungan bilateral dengan banyak negara termasuk Belanda, Cina, India, Brazil, dan Amerika Serikat. Oke, jadi sebelumnya mengenalin dulu nih. Jadi Suriname ini negara yang rata-rata tuh penduduknya tuh
banyak yang didominasi oleh orang-orang Jawa karena mungkin sejarah dulu banyak pekerja-pekerja paksa dari Indonesia itu dibawa ke Suriname. Nah, lanjut. Jadi kerjasama ekonomi nih, peluangnya itu kerjasama dengan Suriname itu ada dua. Pertama tuh sektor energi dan sumber daya dan sektor pertanian dan perdagangan. Jadi di sektor energi dan sumber daya ini investasi di sektor minyak dan gas lepas pantai terus meningkat dengan keterlibatannya berbagai perusahaan global. Dan keterlibatannya perusahaan global ini membuka peluang kerjasama meliputi teknologi, eksplorasi, pelatihan tenaga kerja, dan pengembangan infrastruktur energi. Lanjut di sektor pertanian dan perdagangan. Pengembangan ekspor pertanian dan agroindustri menawarkan peluang pasar baru, terutama karena Suriname masih mengimpor banyak jadi barang jadi. Kelompok seperti Suriname, India, Chamber of Commerce menunjukkan minat dalam investasi di solar, ICT, makanan, dan agro. Lanjut, Bill. Nah, di sini lanjut kerjasama pembangunan dan lingkungan. Di sini ada dua contohnya nih, ada konservasi dan keberlanjutan dan kerjasama ketengah kerjaan. Jadi di konservasi dan keberlanjutan ini adalah komitmen Suriname untuk melindungi 90% hutan tropis, membuka peluang untuk investasi keberlanjutan, carbon finance, dan ekowisata internasional. Kerjasama dengan eh, UA dan lembaga internasional mendukung proyek-proyek mitigasi perubahan iklim. Lanjut, kerjasama ketengah kerjaan, penempatan pekerja migran Suriname sedang terbuka terhadap peluang penempatan pekerja migran, terutama di industri minyak dan gas yang berkembang, yang bisa menjadi portal peluang kerja bagi tenaga kerja asing termasuk Indonesia. Nah, di sini ada 4 contoh dari keunggulan strategis menjalin kerjasama dengan Suriname. Yang pertama itu ada posisi geografis strategis karena Suriname ini terletak di simpul antara Amerika Selatan dan Karibia, memberikan akses ke pasar regional yang beragam. Jadi membuka peluang buat para pedagang-pedagang lah. Sumber daya alam yang kaya dan komitmen lingkungan. Sumber daya seperti emas, bauksit, dan hujan tropis membuat menarik untuk investasi strategis jangka panjang. Jadi dari sumber daya ini aja udah lumayan bagus lah. Karena Suriname ini dibilang kaya akan alam. Yang seperti disebutkan ada minyak, emas, bauksit, dan hujan tropis. Lanjut, hubungan multilateral dan diplomasi. Jadi Suriname ini aktif peran di organisasi regional. Mendukung peluang kerjasama politik dan ekonomi yang lebih luas. Ya di bidang internasional gitulah. Kerjasama pembangunan dan investasi internasional, mendukung dari bank pembangunan global dan lembaga donor, EU, World Bank, dan IMF, membuka jalan bagi proyek financing berkelanjutan. Nah, kemudian kita akan menjelaskan yaitu pengertian dari Rostow. Nah, teori Rostow ini adalah model pertumbuhan ekonomi Udah dong. yang dikembangkan oleh Whitworth Rostow pada tahun 1960. Iya, konteksnya. Teori ini menjelaskan bahwa negara-negara berkembang melalui 5 tahap, yaitu tahap pertama adalah masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional ini di mana dominasi sektor pertanian dan rendahnya tingkat produktivitas. Jadi hanya fokus ke sektor pertanian doang. Contohnya kayak ada di pedesaan-pedesaan yang ada di Indonesia. Kemudian ada prasyarat untuk lepas landas. Munculnya inovasi dan investasi di sektor non pertanian. Setelah ada prasyarat untuk lepas landas, ada tahap selanjutnya yaitu lepas landas, di mana pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat dan berkelanjutan menuju kedewasaan, diversifikasi ekonomi dan pengembangan teknologi. Nah, setelah menuju kedewasaan yaitu era konsumsi massal, di mana seperti udah ada yang ada di Jakarta,
yaitu tingkat standar hidup dan konsumsi massal. Jadi banyaknya pertukaran barang ataupun jual beli barang. Nah, pada kondisi saat ini, negara yang kita pelajari yaitu negara Suriname kemungkinan berada di tahap prasyarat untuk lepas landas. Jadi masih ada di tahap kedua, yaitu tahap ini ditandai dengan munculnya inovasi dan investasi di sektor non pertanian. Jadi contohnya tadi ada di emas dan di boksit. Seperti industri dan infrastruktur dasar. Suriname memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, terutama di sektor pertambangan dan pertanian. Tetapi masih memerlukan perbaikan dalam hal teknologi. Kesimpulan dari pembahasan tersebut bahwa Suriname ini memiliki potensi besar dalam pengembangan negara, terutama dengan kekayaan sumber daya alam dan hutan hujan tropisnya. Tantangan pembangunan di Suriname dihadapi dengan pendekatan berkelanjutan melalui kerjasama internasional dan upaya pelestarian lingkungan. Jadi eh, apa dari Suriname ini pengembangannya tuh cukup luas, bisa dari sumber daya alam dan juga konversasi yang berkelanjutan. Mungkin itu saja apa presentasi dari kelompok kami. Bil, saya mau nanya, Bil. Lah, ini dari Wisnu nih ternyata. Ya, Azam, Azam. Hmm. Yaudah, kasih pertanyaan. Kan bangsa Suriname ini kan satu apalah, satu kolonialisme lah, sama-sama dijajah Belanda. Nah, terus kan mayoritas di sana banyak orang Jawa. Rata-rata mata pencarian keturunan Jawa di sana tuh apa sih? Nah, kalau untuk mata pencarian di sana tuh mereka kan dari imigran ya. Jadi dari Jawa dipindahin ke Suriname. Ya paling mereka jadi buruh ataupun jadi petani di sana di kerja paksa. Bukan kerja paksa sekarang ya, Bil. Ini gue Kalau yang untuk jawab. sekarang ya pasti enggak karena udah nggak ada lagi kolonialisme gitu. Jadi mau nanya nggak? Jadi kalau misalnya nih, gue bantu tambahin nih. Jadi di sana itu eh, ada sektor pertambangan kan, kayak pengembangan emas, terus bauksit. Jadi di sana tuh mata pencariannya bisa juga eh, di bagian pertambangan, Pertambangan. pertanian Hmm. juga bisa karena yang tadi kita sebutin kalau misalnya di sana itu kayak akan hujan tropis. Hmm. Terus juga kan masih di teori rostro tuh dia di bagian tahap kedua.